Shalom. Selamat malam. Selamat malam dari Kota Purwokerto. Selamat kembali bergabung dengan program Doa Sehati Gereja Betel-Injil Sepenuh Purwokerto masih setia bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan, Bapak Ibu, apa kabarnya? Salam Bu Yuli. Anda yang pertama bergabung malam hari ini, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Kalau Purwokerto tadi baru saja diguyur hujan. Bagaimana dengan kota Anda malam hari ini? Dan kerinduan saya serta doa saya kiranya Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan serta kesehatan, selalu sehat dan tetap memiliki semangat, karena itu yang menjadi modal untuk kita boleh dapat bekerja, mencari nafkah, untuk kita boleh tetap berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, puji Tuhan. Senang rasanya bisa kembali bertemu di jam yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama. Terima kasih yang sudah setia mengikuti kami live streaming setiap hari Rabu pukul 8 malam, disiarkan langsung dari kota Mendoan, Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Janganlah jemu-jemu kita untuk mencari wajahnya. Tetaplah kita setia dalam segala perkara, baik kita di waktu susah maupun di waktu senang. Kiranya kita tetap ingat Tuhan, karena Tuhan itu sumber kehidupan. Tanpa Tuhan, kata firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Injil Yohanes berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggurnya dan kamulah carangnya. Kita ini carang, kita bergantung penuh kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan. Karena itu senantiasa mendekat kepada Tuhan, senantiasa mencari Dia dalam segala perkara. Dan tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah memiliki hati yang rindu untuk terus menyembah Tuhan. Karena ketika Allah ditinggikan, ketika Dia ditinggikan, dan maka Allah senang, Allah menikmati penyembahan kita, dan kita boleh diberkati kehidupan kita. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Mari siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mengangkat hati kita. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus. Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun
menyembah, masuk hadiratmu yang ku sanjung, yang ku sembah. Hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau
Kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya penebus yang hidup, yang telah menyelamatkan hidup kami dari maut dan telah membangkitkan kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, buat anugerah kemurahan yang kami dapatkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur ini Tuhan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan firman Tuhan yang telah meneguhkan kami, dan kami mau diperlengkapi lebih lagi malam hari ini. Karena itu mari berfirmanlah melalui hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk memberkati kami malam hari ini. Kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja mengolah hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mari katakan amin. Selamat malam Pak Victor, dan selamat malam Ibu Endang. Silahkan Pak Nono. Oke. Kamu bro dikit. Shalom semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami. Nah, sekarang saya ditemani oleh Pak Har. Ya Pak Har, halo, shalom. Salam. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, nih Pak Har yang baru berapa bulan ada di Purwokerto. Ya, salam kenal untuk semuanya. Kiranya saudara juga dapat menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, salam untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo. Shalom, apa kabar Pak Musi? Shalom untuk Bu Yuli. Shalom untuk Pak Victor. Sudah pulang kan Pak? Ya. Shalom untuk Mas Edi yang ada di Lampung, Tulang Bawang. Ya. Shalom untuk Bu Endang, tadi ada Bu Endang ya. Oke, saya percaya bahwa kita semua hidup karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak slogan, ada banyak tema, ada banyak judul tentang doa, ya kan? Bahwa doa itu ada kuasa di dalam doa. Ya, ada lagi tema lagi, doa mengubah segala sesuatu. Ya. Terus ada lagi orang benar ketika berdoa ada kuasanya. Ya, ada lagi banyak hal. Ya, ketika berdoa ada mukjizat. Bahkan dikatakan berdoalah sampai hal itu terjadi apa yang kamu doakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Apakah pertanyaannya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika berdoa ada kuasanya? Saudara dan saya ketika berdoa sebagai orang yang percaya Tuhan, doa kita didengar oleh Tuhan dan Tuhan senang. Apakah saudara juga percaya ketika berdoa kepada Tuhan, ya, doa saudara dan saya itu mengalami mukjizat. Ya. Ada, kalau namanya mukjizat itu dibilang hal-hal yang supranatural dan spektakuler. Padahal hal-hal yang supranatural dan spektakuler spektakuler itu terjadi ketika di luar batas kemampuan kita. Bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang sedang beracara dan berencana, saudaraku. Puji Tuhan, Pak Victor sudah pulang, sudah sampai di rumah. Sudah sehat, Pak. Ya kan? Jangan lupa makan kenyang. Atau setelah ini kita keluar nongkrong. Oke, Mas Edi, kita nongkrong juga Mas Edi. Ya kan? Oke, enggak apa-apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membacakan, kita hari ini masih membahas tentang pengampunan. Karena orang yang berdoa kalau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupannya, maka doanya itu kalau dalam hukum sebelah dikatakan batal, ya, batal secara hukum, batal secara syariah.
Jadi orang yang tidak mau mengampuni saudaranya, orang lain yang bersalah dalam kehidupannya, maka doa-doanya tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan, tidak akan pernah digubris oleh Tuhan. Nah, kita akan membaca, ini mungkin bagian yang terakhir. Ya, makan mie sukses ya Pak Pendeta. Oh ya, betul, yes. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kita. Ya kan? Salam sukses dari Purwokerto, Kota Mendoan. Kota Mendoan itu kota gini, kota ngap apa? Keple. Tapi walaupun keple, kita masih bisa berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saya berdoa untuk saudara semua yang sakit disembuhkan, walaupun diri saya hari ini sedang dalam kondisi lemah. Tapi saya percaya ketika apa yang saya lakukan untuk orang lain, Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, kita akan membaca doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya saja. Jadi jangan serakah. Secukupnya. Kalau makan 1 sendok, 1 sendok. Jangan sepiring-sepiring. Itu serakah. Ya. Betul tidak? Sesendok-sesendok ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini hukum tabur tuai, barang siapa yang melakukannya, apa yang diinginkannya itu dikerjakan atau dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Panas. Sampai di mana tadi ya? Sampai ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ berlaku ya hukum yang sudah berketetapan kekal. Jadi sudah tidak perlu firman yang baru lagi, karena firman yang lama itu berlaku kekal. Kalau kamu mau mengampuni saudaramu, Bapamu yang di surga akan mengampuni dosamu dan kesalahanmu. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan saudaramu, orang yang bersalah dalam kehidupanmu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi ini equivalent. Ketika engkau berani melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukaimu, menyakitimu, mengkhianatimu, maka di situ berkat Tuhan akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan dikatakan di situ doa makanan kami yang secukupnya itu bisa untuk cukup satu rumah, bukan hanya cukup satu mulut. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Karena kalau cukup satu mulut, anak istri kita ya gak makan, ya kan? Makanya cukup untuk satu rumah. Bahkan kalau kita mendapat kemurahan Allah yang luar biasa itu, maka tetangga sebelah pun akan ikut merasakan berkat daripada yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tetap menghimbau saudara untuk tetap belajar memberikan pengampunan, walaupun itu berat ya. Mengampuni orang yang sudah menyakiti butuh waktu bertahun-tahun perjuangan. Pasti, ya kan? Butuh waktu yang lama. Tapi dikatakan kamu pasti bisa. Bukan tidak bisa, karena di situ hukum berlaku. Kita mengampuni orang, dosa kita diampuni
Tuhan. Kalau kita nggak mau mengampuni orang, dosa kita tetap ada. Jadi milih, kalau saya sih yes. Kalau saya sih yes, milih mengampuni orang daripada saya nggak diampuni oleh Tuhan, kan celaka. Celaka 12 itu ya. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang terjadi ya, materi hari ini, apa yang terjadi akibat bila tidak mau mengampuni? Ya, yang jelas doanya tidak akan terkabul. Ya, didengar Tuhan. Oh, Tuhan nggak tuli, nggak budek. Jadi Tuhan mendengar. Ya, tapi apa yang jadi permintaan kita, ya nggak digubrisnya. Oleh sebab itu, akibat bila tidak mau mengampuni, apa yang terjadi bila tidak mau mengampuni? Nah, kita bisa memilih untuk tidak memberikan pengampunan, tetapi akibatnya sangat merugikan bagi diri kita dan juga bagi hubungan kita dengan sesama. Lebih jauh lagi, dengan tidak mengampuni kita tidak menjadi saksi Kristus yang baik. Katanya orang Kristen itu penuh dengan kasih, ya kan? Katanya punya kasih, tapi kok banyak yang mendendam, ya kan? Itu Kristen apa Kristen-Kristenan, ya kan? Katanya saya ini pengikut Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tapi balas dendam juga tetap jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu belum bisa mengampuni, ya kan? Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Beberapa akibat jika kita tidak mau mengampuni. Yang pertama, saudaraku, akibat yang pertama daripada kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita, yang pertama, nah ini yang pertama nih, kita berhitung sampai 3 jadi adil ya, tidak 1 2, ya kan, 1 2, ya kan, tapi sampai 3, ya kan? Yang pertama, jika kita tidak bisa mengampuni orang lain, akibatnya penderitaan secara mental dan rohani. Penderitaan secara mental dan rohani. Orang yang sudah menyakiti kita, sudah nggak pernah mikir kita, kita masih mikir dia. Nah, mental kita jadi terganggu. Kepahitan akan terpupuk subur jika kita tidak mau mengampuni. Rasa pahit hati, saudaraku. Ingat ya, penyakit itu disebabkan kebanyakan daripada dimulai dari rasa sakit hati. Ketika tidak bisa melepaskan pengampunan, penyakit mulai bertumbuh-tumbuh. Asam lambung naik, ya, darah tinggi naik, ya, tidak enak makan, ya kan? Ya, katanya apalagi? Jantung, deg-degan. Nah, spot jantung kenapa? Gregetan terus, ya kan? Betul tidak? Iya kan? Kepahitan ini akan menghambat pertumbuhan kejiwaan dan rohani seseorang. Saudara dan saya rohaninya akan terganggu. Mau menyembah Tuhan, yang ku sembah hanya Yesus yang benar, ya kan? Kita mau angkat tangannya susah. Kenapa? Lupa pakai kelek-kelek. Iya kan? Yang ku sanjung hanya Yesus, gitu kan? Tapi ada banyak orang ketika menyanyikan lagu ini, padahal yang disembah, yang disanjung adalah Tuhan Yesus, tapi sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Ya, next time ada pujian dari Pak Har ya. Iya kan? Ada pujian dari Pak Har. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Bahkan kebencian yang dipendam dapat menimbulkan penyakit, saudaraku. Kepahitan ini harus dihilangkan dengan memberikan pengampunan. Jangan menjadi seperti Absalom yang memendam dendam kepada Amnon, karena Amnon telah memperkosa adiknya Tamar, ya kan? Ini kasus keluarga besar yang jadi perpecahan di antara keluarga bangsa Israel, saudaraku. Karena apa? Kasusnya kejahatan, ya. Di situ karena nasihat teman yang tidak baik akhirnya diikuti dan menimbulkan pahit hati. Ya, siapa yang tidak marah, siapa yang tidak mau balas dendam kalau adiknya diperkosa sama orang lain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah mengalami hal yang sama, tapi bukan diperkosa, tapi bahkan nenek saya sampai mengalami kematian yang mengenaskan, ya kan? Sebagai cucu kesayangan, ya, yang tadinya sudah merantau ke Sumatera, harus pulang. Saya harus ketemu dengan orang yang sudah menganiaya nenek saya, ya kan?
Selama 1 bulan setiap malam saya keluar sama adik saya cari itu orang sampai ketemu. Tapi tidak ketemu, karena kalau ketemu ya saya masuk penjara. Puji Tuhan tidak ketemu. Kalau ketemu pasti saya juga sama adik saya sudah nggak pulang-pulang. Tapi berkat daripada musibah ketemu jodoh sama istri saya yang di sini. Saya pulang dari Malang mampirlah ke Solo. Tapi pengorbanan untuk mendapatkan seorang istri itu harus 1 nyawa melayang. Nenek saya, ya kan? Tapi apapun yang terjadi, hari ini saya bisa mengampuni orang yang telah menganiaya nenek saya. Dan saya berdoa supaya ia mengenal Tuhan. Jangan bersembunyi. Kalau saudara yang telah menganiaya nenek saya, ya, hari ini melihat, menonton video saya ini, saya mengampunimu dan tidak akan menuntut balas. Kembalilah kepada Tuhan, kiranya dosamu diampuni oleh Tuhan. Shalom. Ya kan? Saya percaya ada kebaikan dalam dirimu ketika engkau berbalik kepada Tuhan. Jadi saya tidak mau menanggung derita seumur hidup gara-gara saya masih menyimpan rasa pahit hati dan balas dendam. Karena apa? Orang tua yang mengasuh saya sejak kecil, ya, saya ini anak asuhan nenek, ya, diasuh dari bayi umur 9 tahun, ya. 9 bulan kok 9 tahun. 9 bulan coy, bukan 9 tahun. Salah saudara. Umur 9 bulan, ya kan? Jadi sudah di bawah asuhan nenek. Jadi boleh dibilang saya ini anaknya nenek. Jadi sampai saya umur SMP, lulus SMP, tinggal bersama dengan nenek. Nah, dan di situ dikatakan, wah, saya anak cucu kesayangan nenek katanya, ya kan? Tapi semua juga disayang sama nenek. Nah, ketika dibilang kamu yang disayang sama nenekmu masa diam saja ketika orang tuamu, nenekmu dibegitukan sama orang. Panas saudara, siapa yang nggak panas? Pulang, ya, pulang saya, pulang dari Lampung, pulang, ya, keliling tiap malam, keliling desa, nyari, melarikan diri sampai hari ini nggak pulang-pulang. Iya kan? Itu dari tahun saya menikah tahun 2010. Berarti saya pulang kejadian itu tahun 2008. Ya, jarak 2 tahun saya menikah dengan istri saya. Jadi berkat kematian nenek saya jadi menikah. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu sekarang bahwa Allah, ya, bekerja selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya kan, kalau enggak saya sudah ditangkap orang di Sumatera sana, dinikahkan dengan orang lain. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, sampai hari ini panggilan itu masih tetap melekat saudaraku. Sampai di penderitaan secara mental dan rohani. Ya, berbicara tentang Amnon, jangan menjadi seperti Absalom yang memendam dendam kepada Amnon karena Amnon telah memperkosa adiknya Tamar. Akhirnya dendam dan kepahitan yang dipupuknya membuahkan dosa pembunuhan yang membuatnya terpaksa melarikan diri dari Daud selama 3 tahun di negeri Gesur. Sama kasusnya kan? Ya, ketika setelah itu melarikan diri, bersembunyi supaya apa? Ya, supaya aman, saudaraku. Biasa. Kita kan orang-orang pelarian. Ya kan? Saya sudah lulus SMP sudah melakukan pelarian ya ke Sumatera. Setelah lulus STM pertanian, nggak dituruti, ya saya melarikan diri lagi, ya kan. Bahkan pada akhirnya ketika panggilan Tuhan itu mendesak, saya melarikan diri lagi dengan alasan saya mau kerja, ya. Padahal melarikan diri dari rumah. Ya. Orang-orang pelarian, ya. Di sini 2 Samuel pasal 13, Efesus pasal 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang, bukan disimpan, dipelihara.
dibuang, kepahitan dibuang, kegeraman dibuang, kemarahan dibuang. Emang marah enak? Marah terus tiap hari marah enak? Ya bisa darah tinggi saudaraku, ya kan? Saya capek marah-marah terus. Ya, yang tadinya saya bisa marah-marah sama anak-anak, tapi ketika saya sadar bahwa ketika saya tiap hari marah-marah, saya capek, saya berhenti marah. Ya, berhenti marah. Saya nggak marah, langsung ya cewer. Terus pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hal yang pertama, akibat bila tidak mau mengampuni adalah penderitaan secara mental dan rohani. Mentalnya terganggu, rohaninya terganggu, sakit jiwa jadinya namanya. Ya, butuh yang pergi ke psikolog, butuh yang pergi ke psikiater, butuh yang pergi ke konseling, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan itu tidak serta-merta bisa cepat pulih dalam waktu yang cepat, butuh waktu yang cukup panjang prosesnya, saudaraku. Dan yang kedua, akibat daripada tidak mau mengampuni adalah keadaan akan semakin buruk, bukan semakin baik, ya kan? Jadi jangan simpan terus menerus itu, ya, dendammu, ya, kepahitanmu, kemarahanmu, jangan simpan lama-lama. Karena ketika engkau menyimpannya lama-lama, kondisi kesehatanmu semakin buruk, ya, kondisi hidupmu akan semakin buruk. Dengan tidak memberikan pengampunan, maka hubungan yang memang sudah rusak akan semakin keruh dan buruk. Jadi kalau bisa ketemu carok, ketemu perang, ketemu pokoknya padu, saudaraku. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah, kita harus mengambil inisiatif untuk memberikan pengampunan terlebih dahulu kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah, orang yang tidak mau mengampuni dan selalu menyimpan rasa dendam dan benci di hatinya akan dijauhi oleh orang-orang lain. Resikonya, kita tidak bisa bekerja sama dengan orang di sekitar kita. Ya, mata pencaharian kita, rezeki kita tertutup pintunya, saudaraku. Kenapa? Orang tidak mau, ya, menjalin komunikasi hubungan kerja dengan kita karena kita orangnya gampang nesu, gampang motong, gampang mokol, bahkan dendam, marah-marah, bahkan membalas, saudaraku. Mana ada orang yang mau berkawan dengan yang seperti itu? Apalagi dalam dunia bisnis, orang yang seperti itu tidak akan pernah disentuh. Kenapa? Merugikan. Ya, kalau sudah merugikan, untuk apa dideketin? Lebih baik, ya, kita tinggalkan saja. Masih banyak orang-orang baik yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita tanpa harus saling menyakiti. Amin. Ya, saudaraku, kita percepat ya. Kita percepat, saudaraku, ya. Yang ketiga, belum saya bacakan ayatnya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-7. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Sudah mengampuni, menghibur lagi. Kira-kira enak enggak itu? Aku mengampunimu terus dihibur lagi, kan? Kalau enggak butuh perjuangan, orang tidak sanggup, ya kan? Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Oh, ternyata, saudaraku, ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, kita menjadi seorang pembunuh pelan-pelan. Ya, orang itu bisa mati binasa. Kenapa? Ya kan? Aku tidak diampuni, tidak dimaafkan sama dia. Ngenes, ya kan? Aku tidak dimaafkan sama dia. Nah, di sini, ya, ia jangan sampai binasa oleh kesedihan yang orang bisa sedih, kesedihan yang terus menerus. Kalau sedih boleh nggak? Sedih boleh ya? Boleh, tapi secukupnya. Kalau sedih terus menerus, ya kan, akhirnya apa? Kering sudah rasanya air mataku, ya kan? Nah, kalau sedih terus menerus kan akhirnya menangis terus kan. Menangis terus akan lama-lama. Untung, saudaraku, saya masih punya tampungan banyak air di mata saya ini. Jadi kalau menangis, ya, masih bisa keluar air mata, saudaraku, ini. Ya, masih bisa menangis saya. Ya, walaupun laki-laki saya masih bisa menangis, ya kan? Daripada nggak bisa menangis tapi cepat mati.
Nah, lebih baik saya mau menangis di hadapan Tuhan, dosaku diampuni Tuhan, aku mendapatkan berkat kemurahan Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Nah, yang ketiga, saudaraku, akibat bila tidak mau mengampuni akan membuat orang semakin tidak dewasa. Jadi orang yang tidak mau mengampuni itu kekanak-kanakan, ya, childish, ya, tidak menjadi orang yang dewasa, saudaraku. Ya, shalom, selamat malam Bu Anggra. Apa kabarnya? Ya, apakah di Solo baik-baik saja? Ya, puji Tuhan. Hawar-hawarnya mau ke Purwokerto lagi ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, akibat tidak mau mengampuni, yang ketiga, terakhir, akan membuat orang semakin tidak dewa. Sikap tidak mau mengampuni seringkali berakar kepada tuntutan agar orang lain berlaku sempurna. Jadi menuntut orang lain sempurna sebenarnya ini sebuah penyakit. Saya dulu memiliki satu penyakit yang namanya ini, ya. Menuntut orang lain melakukan sesuatu yang sempurna, perfeksionis. Jadi saya mau semuanya sempurna, excellent, tidak ada kesalahan. Ada kesalahan sedikit, ya, misalnya siapa yang memecahkan gelas ini, ya, nggak lihat gimana, nggak belajar gimana. Kalau akhirnya apa, bicara tentang ekonomi. Setiap hari gelas pecah, ya kan? Duit dari mana? Nah, perfeksionis. Padahal bisa saja itu terjadi karena kurang pembelajaran saja, kurang didikan saja. Karena orang-orang yang baru keluar dari kampung, ya biasanya ketika tinggal di kota dia merasa bingung dan canggung. Ya, bagaimana buka kulkas? Orang yang baru keluar dari kampung, ya, ngambil botol yang ada di dinding lemari kulkas itu ditarik, itu baru kulkasnya baru datang, ditarik, digandolin, katanya ketarik, ya patah toh itu apa tedengnya itu. Nah, ada orang yang kayak gitu, itu mahasiswa, sampai untuk ngambil botol di dalam dinding lemari kulkas saja dia tidak bisa paham bagaimana caranya, sehingga ditariknya, ya, bisa jatuh katanya. Saya jatuh, kok jatuh di depan kulkas, kan lucu. Kan jeda, aduh, ada iklannya. Oke, sampai di mana tadi? Ada iklannya. Kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan, ya. Oke. Oleh karena itulah ketika orang banyak tidak mau mengampuni perempuan yang berzina, Yesus menantang mereka dengan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kira-kira ketika Yesus ngomong kayak gitu, ada nggak yang melempar batu kepada perempuan yang sedang kedapatan berzina? Ya, ingat, ya, yang membawa perempuan berzina kepada Yesus itu ahli Farisi. Orang-orang yang dikatakan alim ulama pada zamannya, dia menangkap orang yang sedang melakukan wik-wik. Ya, dibawa keadaan ini Yesus, ya kan? Kami mendapati bahwa perempuan ini sedang melakukan perzinahan. Kira-kira nonton enggak itu ahli Farisi? Seperti menteri Menko, ya, Menkominfo, ya kan? Ketika mau memblokir situs porno, kan ditonton dulu sampai selesai, baru diberikan ini layak untuk dikonsumsi publik atau harus diblokir. Ditonton sampai habis. Nah, sama kasusnya dengan ahli Farisi ketika menangkap basah perempuan yang kedapatan berzina. Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melempari dulu dengan batu. Dan di situ yang pergi meninggalkan perempuan itu satu persatu, dimulai dari yang paling tua, karena yang paling tua itu dosanya lebih banyak. Yang paling tua, yang muda, dan yang terakhir anak, tinggal bersama dengan Yesus. Yesus berkata, lihat, ya, mereka semua meninggalkanmu dan aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nasihatnya Tuhan Yesus itu simpel. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Cukuplah, ya, wis tahu. Jadi
Itu cukup daripada nanti ketahuan yang kedua dirajam bener ya sama orang-orang sekampung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 9. Inilah suatu sikap kekanak-kanakan yang tidak dewasa, yang hanya bisa menuntut orang lain tetapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Ya, saya dulu sangat melihat sesuatu itu harus sempurna, sampai istri saya kejang-kejang ketika saya terapkan standar tinggi. Segala sesuatu harus seperti yang saya pikirkan dan yang saya mau. Istri saya tidak bisa mengimbangi saya. Dan akhirnya saya menyerah. Kenapa? Ya, karena di dalam sebuah pernikahan yang ada adalah saling mengisi, bukan saling mengalahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa bertobat. Ya kan, puji Tuhan, saya bisa bertobat dalam hal itu. Yang dulu perfeksionis, sekarang saya mulai turunkan standar dikit-dikit. Ya, walaupun itu menguras tenaga, menguras energi, menguras pikiran ya. Yang harusnya bisa berlari, tapi harus maraton, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang harusnya maraton ini malah merangkak. Nah, tapi daripada saya lari sendirian, kan gak enak. Daripada saya lari sendirian kan ngos-ngosan juga sendirian. Ya, bisa sepot jantung sendirian, lapar sendirian, nggak bisa makan rame-rame, saudaraku. Tapi saya senang kalau ada makan rame-rame. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, lepaskan pengampunan, karena doamu ditentukan oleh sikap hatimu. Ketika hatimu melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah dalam kehidupanmu, maka di situ Tuhan dapat memberkati hidupmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal itu, Tuhan berbuat sesuai dengan janji firman-Nya. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji itu kita. Ya, kita. Ya terus terang saya. Nah, daripada saya nunjuk orang lain, kamu. Kita lebih baik saya katakan saya sering ingkar janji. Ya, tidak ada orang yang bertahan dalam komitmen seumur hidup ketika mau aku mengasihi Engkau Tuhan. Ternyata dalam waktu sekejap bisa mengumpat. Ya, dalam waktu sekejap bisa lupa dengan Tuhan, dalam waktu sekejap bisa mengeluh, dalam waktu sekejap bisa ya banyak hal yang dilakukan oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita butuh kekuatan buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dalam hidupku sehingga aku dapat terus memegang janji firman-Mu dan beri kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Saya percaya dan berdoa, jika saudara melakukan hal ini, lepaskan pengampunan, maka berkat Tuhan yang baru itu akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat Tuhan yang tidak lazim itu akan engkau alami ya secara nyata, ya kan? Bukan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, ya kan? Sekali lagi, kamu harus memikirkan hidupmu. Tapi Tuhan katakan berkat yang tidak lazim itu, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bukan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, karena engkau pasti memikirkan bagaimana caranya mengubah nasibmu, ya kan? Percayalah, berkat yang tidak lazim, second blessing itu akan mendatangi hidupmu. Jika engkau percaya, katakan amin. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya, siapapun saudara yang sudah bergabung, baik yang malam hari ini bersama dengan kami di Facebook, atau nanti ya, dalam jangka waktu 1 jam ke depan sudah bisa dilihat di channel YouTube GWS Purwokerto ya 1080. Kiranya siapapun saudara dijamah hidupnya oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, diberi kekuatan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saya percaya dan berdoa kepada Tuhan, kiranya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati apa yang engkau gumulkan, diberkati apa yang engkau doakan, diberkati apa yang engkau kerjakan, diberkati apa yang engkau rencanakan dalam berkat nama Yesus.
Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Amin. Berkat yang baru menjadi bagianmu. Diberikan sehat, ya, diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berdoa untuk Pak Musi dan Bu Anggra yang ada di Solo. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu dinikmati, selalu baru untuk keluarga Pak Musi, ya, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk jemaat Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu baru dan selalu baru. Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat yang tidak lazim akan diperintahkan mendatangi keluarga Pak Musi. Sehat, sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Pak Victor dijamah tubuhnya, cepat sehat dan pulih, diberikan kekuatan, ya. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, pulihkan kekuatannya, sehingga dapat bekerja dengan maksimal, ya. Berkati sebagai kepala keluarga, sebagai suami, berkati pasangan istri, ya, berkati anak-anak dalam berkat nama Yesus. Berkati rumah tangga Pak Victor, berkati pekerjaan-pekerjaan Pak Victor, berkati keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Berdoa untuk Mas Edi Saputro yang ada di Tulang Bawang, ya. Dari Purwokerto, saya bersyafaat kiranya Tuhan menolong keluargamu, memberkati pekerjaanmu, apapun yang menjadi pekerjaanmu. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati, bahkan keberuntungan akan menjadi bagianmu. Sehat, kuat, dan sukacita menjadi milikmu. Amin. Ya, kiranya Tuhan yang menjadi kesenanganmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kami, saya berdoa kiranya Tuhan menjamahmu, Tuhan menolongmu, Tuhan memulihkanmu, dan Tuhan memberkatimu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Prok prok prok. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom semua saudaraku yang ada di Facebook dan di YouTube. Jumpa lagi minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siapa mau ngomong? Shalom.